Halo teman-teman, di video kali ini saya akan melakukan simulasi bagaimana cara input data di Randu jika saya adalah owner dari toko roti. Nah, nama toko roti saya adalah Bakery Time. Bakery Time memproduksi roti sendiri setiap hari. Semua produk yang dijual merupakan produk yang dibuat sendiri, mulai dari roti isi dan roti manis. Nah, karena Bakery Time adalah usaha manufaktur, saya butuh sistem yang bisa membantu saya mengelola semua proses, mulai dari bahan baku, produksi, hingga penjualan. Nah, cocok banget kalau misalnya saya pilih pakai aplikasi dari Randu ini. Dengan Randu, saya jadi lebih mudah memantau stok, bahan baku, dan produk. Saya juga bisa melihat laporan penjualan secara real-time, laporan laba rugi, kebutuhan gaji karyawan, sampai biaya pengeluaran setiap bulannya. Nah, tanpa tunggu lagi, saya akan mulai simulasinya ya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa masuk ke website Randu, kemudian jika ingin login ke dashboard, klik login ke dashboard. Nah, akan muncul tampilan login page seperti ini. Nah, jika teman-teman belum punya akun, teman-teman bisa klik ke menu daftar ini. Kemudian jika sudah memiliki akun, teman-teman bisa langsung klik yang login dengan mengisikan email sama password yang sudah teman-teman bikin. Nah, setelah berhasil login, tampilannya akan seperti ini. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa di sini kan saya mensimulasikan bahwa saya adalah owner dari toko roti. Nah, saya mempunyai karyawan berjumlah 3 orang. Yang pertama adalah baker, yang kedua adalah helper, dan yang ketiga adalah kasir. Jika dipakai aplikasi Randu ini, kalau mempunyai karyawan, kita bisa pakai fitur namanya manajemen staff ini. Nah, untuk membuka fitur manajemen staff, teman-teman harus langganan premium dulu. Dimana kalau versi akun gratis belum bisa. Nah, gimana caranya untuk langganan premium di Randu? Teman-teman bisa klik menu Go Premium. Kemudian di sini akan tampil pilihan paket bulanan dan tahunan. Nah, ini perbedaan akun gratis sama premium dari Randu, dimana kalau premium bulanan teman-teman bisa menambahkan 1 cabang bisnis, kemudian kalau langganan tahunan bisa sampai 5 cabang bisnis. Nah, untuk menghemat budget, teman-teman bisa langsung upgrade ke tahunan karena harganya cuma 490.000 per tahun dengan diskon 2 bulan gratis. Gitu. Nah, setelah teman-teman upgrade ke akun premium, teman-teman bisa ngecek akunnya di sini. Nah, ini tulisannya saya sudah langganan premium di Randu. Kemudian kalau sudah fitur premium itu terbuka, kita bisa akses menu ini, manajemen staff ini. Nah, seperti ini. Kemudian pertama-tama sebelum memulai akun Randu, teman-teman bisa men-setting pengaturan perusahaan terlebih dahulu. Nah, di sini. Nah, di sini teman-teman bisa upload logo perusahaan, kemudian email dan lain-lain. Saya contohkan seperti ini. Nah, di sini saya pilih logo perusahaan. Namanya Bakery Time ya. Ini saya upload, kemudian emailnya bakerytime@gmail.com. Nama perusahaannya Bakery Time. Kalau misalnya teman-teman punya pajak sama NPWP bisa diisi. Ini saya pilih nih, produsen makanan dan minuman. Kemudian nomor teleponnya saya biarkan, saya pilih sama dengan nomor telepon akun. Kemudian ini bank yang bisa teman-teman input untuk melakukan penarikan saldo
jika teman-teman melakukan transaksi menggunakan Randu e-wallet. Nah, ini bisa dimasukkan nomor rekeningnya. Kemudian atas nama rekening saya pakai ini. Kemudian ini adalah alamat perusahaan, bisa disetting terlebih dahulu. Kabupaten mana ya? Saya pilih Kabupaten Kediri, kemudian saya klik ini. Nah, ini saya isikan alamat Jalan Mangga nomor 5. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, jika teman-teman melakukan langganan akun Randu, teman-teman bisa menambahkan data cabang. Kalau bulanan itu bisa menambahkan 1 cabang, kalau setahunan bisa menambahkan sampai 5 cabang. Kebetulan saya kan basicnya toko roti, jadi ini tidak ada cabang, jadi tidak usah diisi. Kemudian diklik simpan. Nah, sudah selesai. Selanjutnya, setelah teman-teman melakukan pengaturan perusahaan, di sini saya kasih sedikit gambaran tentang toko roti Bakery Time. Nah, produk-produk yang dijual di Bakery Time merupakan produk dengan kategori manufaktur, yaitu melalui pengelolaan dahulu kemudian baru dijual. Nah, produk apa saja yang dijual? Yaitu ada roti manis coklat, kemudian roti manis keju, kemudian rotian isi tuna, ada roti isi selai kacang juga. Nah, di Randu teman-teman bisa menggunakan fitur namanya Randu Manufaktur, di mana sistem manufaktur ini bisa mengelola produksi dengan perhitungan HPP otomatis. Kemudian di Randu juga bisa menghasilkan laporan yang presisi meskipun harga bahan baku itu terus berubah. Nah, selain itu, di Randu itu juga bisa integrasi dengan sistem penjualan. Jadi teman-teman dengan mudah mengontrol stok bahan baku maupun stok produknya juga. Nah, sebelum memulai usaha toko roti ini, pastinya saya membutuhkan modal dahulu. Nah, ini adalah rincian modal awal yang saya butuhkan ketika saya membuka toko roti ini. Ada pembelian bahan baku, kemudian biaya operasional, gaji karyawan, hingga biaya peralatan, dengan total modalnya adalah sekian. Nah, gimana caranya nginput modal awal di sistem Randu? Saya contohkan. Pertama-tama teman-teman bisa masuk di website Randu atau di dashboard, kemudian pilih pengaturan aplikasi, kemudian pilih pengaturan modal awal. Nah, untuk pilihan estimasi ini, saya pilih Aktiva Kas, kemudian kolom debitnya saya isi jumlah modal awal tadi, yaitu Rp34.636.000. Nah, untuk pilihan estimasi di akun kredit, saya pilih modal pemilik dengan memasukkan jumlah yang sama dengan kolom yang di debit, yaitu Rp34.636.000. Setelah selesai menginput saldo awal, teman-teman bisa klik simpan. Nah, pengaturan modal awal sudah selesai. Teman-teman bisa cek di menu jurnal, kemudian ini sudah ada transaksi pemasukan saldo awal perusahaan. Nah, di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara menginput produk manufaktur di Randu dengan contoh roti manis isi coklat. Pertama-tama, teman-teman bisa masuk ke dashboard Randu, kemudian pilih menu COGS Manufaktur, kemudian klik daftar bahan baku. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan daftar bahan baku yang teman-teman gunakan untuk memproduksi roti itu tadi. Nah,
Ini saya untuk menambahkan daftarnya, teman-teman klik menu plus ini, tambah bahan baku, kemudian ini nama bahan bakunya bisa diinput di sini. Ini ada tepung terigu. Kemudian untuk SKU bahan bakunya sudah tergenerate otomatis dari sistem ya. Untuk kategori materialnya bisa teman-teman sesuaikan dengan bahan baku yang teman-teman gunakan. Nah, kalau tepung kan termasuk bahan baku nabati, kemudian satuannya saya pilih gram, kemudian suppliernya saya pilih gudang persediaan bahan baku. Nah, jika sudah selesai, teman-teman bisa klik simpan. Nah, lakukan berulang sesuai daftar bahan baku yang teman-teman punya. Nah, ini ada gula pasir, mentega, susu cair, dan lain-lain ini diinput di daftar bahan baku ini. Selanjutnya, setelah teman-teman selesai menginput daftar bahan baku, nah di sini kan stoknya masih kosong, kemudian HPP-nya juga. Nah, untuk menambahkan stok bahan baku yang sudah kita beli, kita masuk di menu pembelian dan produksi. Nah, diklik menu transaksi beli bahan baku. Nah, ini kan ada total biaya yang saya butuhkan untuk membeli bahan baku ini, kita input di sini. Jadi ini per bahan baku ya inputnya. Teman-teman bisa masukkan ditambah transaksi bahan baku, kemudian suppliernya pilih gudang bahan baku, kemudian nomor invoice-nya atau nomor transaksi pembelian teman-teman bisa masukin di sini. Saya asumsikan seperti ini. Kemudian di sini teman-teman bisa mengupload juga foto atau nota transaksi. Karena saya tidak ada, saya skip. Kemudian tipe pembayaran saya pilih tunai, pilih pakai kas. Nah, jumlahnya 1. Nah, di pilihan transaksi bahan baku ini, teman-teman bisa menginput berdasarkan harga satuan dan input berdasarkan harga subtotal. Bedanya apa? Ya nggak ada bedanya, cuma ini input harganya aja, kayak ini pakai harga satuan, kalau yang ini pakai harga total. Nah, kebetulan saya pakai harga subtotal, jadi saya pilih ini. Kemudian diklik bahan baku yang saya beli, contohnya saya beli tepung terigu, kemudian total pembeliannya adalah 2.970.000. Nah, karena kita tadi nginput satuannya pakai gram, berarti kuantiti pembeliannya kita convert ke gram. Ini kan dalam kebutuhan produksi saya, setiap bulannya itu tepung terigu totalnya 330 kilo. Berarti kalau di convert ke gram, berarti totalnya adalah 330.000 gram. Nah, di sini langsung muncul harga satuannya. Jadi sudah terhitung otomatis oleh sistem Rando. Nah, untuk total transaksinya sekian, kemudian jika sudah diklik simpan. Nah, lakukan step tersebut berulang sesuai dengan bahan baku yang teman-teman gunakan tadi. Nah, saya sudah selesai melakukan input transaksi bahan baku untuk kebutuhan produk yang saya bikin. Nah, seketika teman-teman sudah selesai input, teman-teman bisa cek stok bahan baku yang sudah diinput tadi di menu daftar bahan baku. Nah, setelah kita input transaksi pembeliannya, stoknya sudah terisi dan HPP-nya juga sudah terisi. Nah, setelah melakukan input daftar bahan baku, saya akan memasukkan produk
roti manis isi coklat ke sistem Randu. Dimana saya kan belum tahu nih HPP produk tersebut berapa. Nah, di Randu ini kita bisa menghitung otomatis HPP produknya dari daftar bahan baku yang sudah kita input. Nah, gimana caranya? Karena kan tadi kita sudah buat daftar bahan baku ini, kita masuk ke daftar manajemen produk. Kemudian sebelum mengupload produk di Randu, kita buat kategori produk terlebih dahulu. Nah, ini kan sudah ada kategori default dari sistem Randu, ini bisa dihapus dulu. Kemudian kita bisa input kategori produk kita sendiri. Nah, ini bisa diklik tombol plus. Kemudian saya bikin ada kategori roti manis. Nah, ini kalau sudah kita klik simpan. Kemudian tadi kan produknya ada roti isi. Untuk roti isi tuna sama roti isi selai kacang. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa masuk ke tambah produk dan barang. Nah, ini nama produknya bisa diisi roti manis isi coklat. Nah, untuk kategori produknya saya pilih roti manis. Nah, karena saya mengasumsikan bahwa roti yang saya jual ini harganya adalah 5.000 per produk. Ini saya isi 5.000. Kemudian diklik tambahkan detail produk. Nah, untuk tipe produknya, ini kan variannya single, jadi diklik single produk. Kemudian satuannya kita pilih pieces, karena kan dalam satu hari tadi kita memproduksi 40 pieces roti manis isi coklat. Kemudian buffer stoknya kita ganti ke yes. Nah, untuk bagian HPP produk ini kita klik produk manufaktur. Nah, ini kita isi resep atau komposisi yang dibutuhkan untuk membuat satu piece roti manis isi coklat. Nah, tadi kan sudah saya siapkan. Untuk resep membuat roti manis coklat, ada tepung terigu, kemudian gula pasir, mentega, susu cair, telur, ragi instan, dan coklat bloknya. Nah, ini jumlah gramasinya yang saya butuhkan ketika saya membuat satu resep manis isi coklat tadi. Nah, kita masukkan sesuai data yang sudah saya buat ini. Pilih komposisi bahannya, kita pilih tepung terigu. Kuantitinya per pieces kita membutuhkan 50 gram tepung terigu. Nah, kemudian bisa diklik tambah bahan. Kita tambahkan sesuai resep ini tadi. Gula pasirnya 10 gram. Kemudian menteganya 10 gram. Kemudian ada susu cair 10 ml. Kemudian ada ragi instannya kita butuh 1. Kemudian coklatnya kita butuh 10 gram. Nah, setelah kita memasukkan komposisi produknya, jangan lupa ini opsi produk dibuat terlebih dahulu, karena kan kita produksi dulu sebelum dijual.
Nah, ini bisa diklik dibuat terlebih dahulu, kemudian deskripsi produknya. Ini kan saya belum bikin nih. Teman-teman bisa manfaatin Randu AI yang berada di sini untuk membuatkan deskripsi produk. Contohnya kayak gini. Buatkan saya deskripsi produk roti manis isi coklat. Nah, ini langsung otomatis membuatkan copywriting atau deskripsi produk dari yang teman-teman minta. Bisa diklik enter. Nah, Randu AI-nya sudah mengetik, kita tunggu dulu. Nah, ini sudah tergenerate otomatis sesuai perintah yang kita berikan. Nah, ini bisa langsung di-copy, jadi nggak usah kita pusing-pusing bikin deskripsi produk, karena di Randu kita ada fitur Randu AI yang bisa membuatkan copywriting apapun. Nah, ini tinggal di paste aja, kemudian gambar produknya sudah saya siapin ya. Ini tinggal di-upload saja. Nah, jika sudah selesai, kita klik simpan. Nah, sudah berhasil menambahkan produk. Nah, ini kan tadi kita masuk di daftar produk dan barang. Nah, ini untuk produk-produk defaultnya ini kita bisa hapus dengan klik centang, kemudian diklik hapus saja. Karena itu kan contoh produknya. Nah, ini kan tapi kita belum muncul nih HPP kita untuk produk roti manis isi coklat ini berapa, stoknya berapa. Nah, untuk menambahkan HPP sama stok produknya, kita harus melakukan transaksi terlebih dahulu. Kita masuk di menu pembelian dan produksi, kemudian pilih transaksi buat produk manufaktur. Nah, ini diklik dulu. Nah, ini pilih produk. Nah, ini tadi kan kita memasukkan produk roti manis isi coklat. Nah, bayarnya pakai kas. Nah, kita asumsikan dalam satu hari itu kan kita memproduksi berapa tadi? 40 ya. Kita cek dulu. Oh, roti manis isi coklat kita produksi 60 piece. Berarti dalam satu hari kita produksi 60 piece roti. Nah, ini sudah terhitung otomatis atau komposisi yang sudah kita input tadi. Dalam satu kali produksi membuat roti manis isi coklat itu membutuhkan ini, komposisinya berapa, kemudian kuantiti produksinya berapa, kemudian total COGS-nya berapa, itu sudah terhitung otomatis. Kemudian kalau sudah, diklik simpan. Nah, setelah kita masukkan transaksinya, kita cek di daftar atau produk kita tadi, diklik di sini. Nah, ini sudah terhitung otomatis HPP kita berapa dalam setiap memproduksi satu produk atau satu pieces roti manis isi coklat tadi. Setelah teman-teman berhasil menambahkan produk di Randu, teman-teman bisa mengecek seluruh laporan stok di menu laporan. Diklik menu ini, laporan, kemudian klik laporan stok. Nah, di sini sudah muncul laporan stok untuk produk-produk yang ada di Randu seperti laporan stok manufaktur, kemudian stok setengah jadi, bahan baku, dan lain-lain. Nah, di sini kita juga bisa mengecek laporan stok bahan baku yang masuk dari transaksi pembelian maupun yang keluar dari proses pembuatan produk manufaktur, yaitu roti manis isi coklat tadi. Nah, di sini teman-teman bisa cek, yaitu tepung terigu kan pemasukannya awal segini. Terjadi pengeluaran 3.000 gram karena pembuatan roti tadi, maka stok akhirnya yaitu segini.
Seperti itu. Begitupun dengan bahan baku yang lain. Jika teman-teman menambahkan transaksi, maka otomatis stok dan laporannya akan berubah karena teman-teman menambah transaksi pembelian bahan baku lagi. Nah, di Randu, setelah teman-teman berhasil menambahkan produk, sudah otomatis masuk di sistem POS yang ada di Randu. Jadi teman-teman bisa langsung terintegrasi dengan sistem penjualan. Nah, sebelum mengaktifkan sistem POS, teman-teman bisa masuk ke menu pengaturan aplikasi, kemudian teman-teman menyalakan pengaturan kas kecil atau pengembalian kas kecil. Nah, pastikan petty cash settingan ini sudah on. Kemudian klik simpan. Nah, jika sudah, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian, selain mengatur pengaturan kas kecil, teman-teman bisa mengatur pengaturan printer kasir, di mana ini ada pilihan printer yang bisa teman-teman gunakan seperti Bluetooth, USB, dan lain-lain. Ukuran kertasnya pakai apa bisa disetting di sini. Misalnya saya mau custom tulisan di struk pembayarannya seperti ini. Terima kasih atas kunjungannya. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa klik simpan. Jika sudah selesai setting pengaturan printer, setelah itu teman-teman bisa mengatur pengaturan pembayaran. Nah, pengaturan pembayaran ini digunakan untuk metode pembayaran yang teman-teman gunakan untuk sistem kasir. Nah, di sini saya menyalakan kas, kemudian pakai payment gateway Randu, kemudian pakai QRIS instan. Jika sudah, diklik save. Nah, data sudah berhasil disimpan. Selanjutnya saya akan men-setting data karyawan saya, yaitu kasir, baker, dan helper. Pertama, teman-teman bisa masuk di menu manajemen staff, kemudian klik data staff dan karyawan, kemudian klik tombol plus. Nah, di sini teman-teman bisa memasukkan data karyawan teman-teman. Nah, di sini saya masukkan nama stafnya Regina. Jangan. Di sini saya akan masukkan nama staf kasir Dina. Kemudian cabangnya cabang pusat, pilih posisi stafnya adalah kasir, username Dina, kemudian masukkan password akun yang nantinya Dina gunakan untuk login akun Randu. Kemudian nomor teleponnya, kemudian tanggal mulai kerja. Saya masukkan tanggal hari ini, kemudian jam kerjanya saya input jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Nah, di sini juga bisa mengaktifkan hari libur untuk Dina tadi. Saya pilih hari Minggu. Nah, status PIN-nya saya ubah aktif. Kemudian jika sudah selesai, diklik simpan. Nah, ini sudah berhasil menambahkan akun staff.
Nah, di Randu juga sudah terintegrasi dengan sistem POS. Di sini saya contohkan jika ada pembelian, teman-teman bisa masuk di menu POS atau menu kasir. Nah, pertama-tama teman-teman bisa memasukkan data customer. Saya isi namanya Sari. Kemudian pilih produk yang ingin ditransaksikan. Dia beli misalnya 5 pieces. Nah, di sini teman-teman juga bisa mengcustom voucher diskon. Saya ingin memberikan diskon sebesar 2000. Diklik menu voucher, kemudian pilih custom voucher. Nah, sudah otomatis mengurangi. Jadi total harganya adalah 23.000. Kemudian klik bayar. Kemudian pilih bayar tunai atau pakai uang pas, kemudian proses transaksi. Nah, untuk mengecek manajemen pesanan atau teman-teman sudah jualan apa aja, teman-teman bisa masuk di menu manajemen pesanan ini. Nah, di sini sudah tersedia berbagai laporan seperti omset penjualan, total penjualan, kemudian total diskon yang diberikan. Nah, di sini juga teman-teman bisa cek struk. Nah, diklik struk konsumen. Nah, berikut ini adalah contoh struk yang Randu bikin. Yang ini bisa diberikan kepada customer. Jika terjadi penjualan, maka otomatis laporan stok produk akan berkurang. Nah, kita akan cek apakah stoknya berkurang atau tidak. Untuk ngeceknya, teman-teman bisa masuk di menu laporan, kemudian cek laporan stok. Nah, ini terjadi pengeluaran atau penjualan sebesar 16, di mana stok awalnya tadi adalah 60 dan stok akhirnya adalah 44. Seperti itu. Kemudian, jika teman-teman ingin melihat laporan laba rugi perusahaan, teman-teman bisa cek di menu laporan tadi. Kita kembali, kemudian klik laporan laba rugi. Nah, seperti ini. Nah, laporan laba rugi ini bisa teman-teman ekspor dalam bentuk Excel maupun PDF. Saya contohkan ke ekspor PDF. Tinggal diklik aja, akan muncul laporan seperti ini dan bisa disimpan. Diklik save atau download, kemudian bisa disimpan di komputer atau PC teman-teman. Nah, sudah selesai. Nah, kenapa ini laporan laba ruginya kita minus? Karena kita kan tadi menginput biaya gaji karyawan sejumlah 1.500.000. Sedangkan kita hanya mendapatkan penjualan produk sebesar 73.000. Makanya kita masih rugi, hitungannya gitu ya. Karena kan kita mengeluarkan biaya gaji untuk karyawan, sedangkan kita hanya menjual 73.000 ini tadi. Nah, di laporan neraca ini kita bisa cek saldo awal atau modal awal yang kita input di sistem Randu itu berapa. Kemudian kita mengeluarkan persediaan bahan bakunya berapa, kemudian persediaan barang dagangnya berapa atau HPP produk dari produk-produk yang sudah kita buat. Nah, di laporan neraca ini teman-teman juga bisa mengecek bahwa perusahaan itu untung atau rugi. Nah, di sini sudah jelas karena kita masih rugi. Ini kan minus saldonya 1.400.000 sekian karena kita tidak menjual banyak produk sedangkan kita mengeluarkan biaya gaji untuk karyawan itu tadi. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengecek laporan rekapitulasi harian? Teman-teman bisa masuk di menu laporan tadi atau back. Kemudian klik menu rekapitulasi harian.
Nah, di menu rekapitulasi harian ini, teman-teman bisa mengecek seluruh laporan operasional yang terjadi di dalam toko, mulai dari buka kas awal sampai tutup kasir maupun end-shift gitu. Nah, di sini kan sudah dimasukkan kas awalnya 0 tadi, kemudian penjualannya terjadi 73.000, kemudian penjualan transfernya 0, dan lain-lain. Ini sudah terekap di sini. Nah, sekian penjelasan dari saya terkait study case atau simulasi toko roti jika diinput di sistem Randu. Sampai jumpa di video selanjutnya.